Oke, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 3 September 2021. Uh, jadi saya akan bahas 6 saham ya untuk minggu ini ya. Saya mulai langsung dengan Akra. Jadi ini adalah weekly chartnya untuk Akra ya. Jadi kalau kita perhatikan dia di sini sudah berhasil breakout ke atas 3770 ya. Nah, ini adalah area dari resistance sebelumnya ya. Dia sudah berhasil breakout kembali dan target berikutnya adalah 4000 ya. Ini sudah saya gambarkan ya garis-garisnya. Jadi masih dalam istilahnya uptrendnya masih cukup bagus ya. Ini merambat ke atas. Jadi target terdekatnya 4000, kemudian berikutnya 4350 ya. Support terdekat saat ini masih tetap sama yaitu di 3770 ya. Berikutnya lagi supportnya di 3600. Ini untuk support resistennya untuk weekly-nya ya. Kemudian untuk daily chartnya ya, yang ini untuk hariannya, kalau kita perhatikan memang uptrendnya masih cukup bagus ya Akra ya. Dan terakhir dia sudah berhasil bertahan lagi di atas 3700 ya. Sebelumnya dia ekornya sempat turun di bawahnya 3700, tapi dia berhasil rebound lagi ya ke atas 3770 ya. Jadi yang trading ya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau naik ke atas 3770 ya boleh tambah lagi atau average up ya. Atau yang belum buy silahkan buy seperti itu ya. Jadi garis-garis ini sebagai acuannya ya. Kalau mau buy on weakness sebelumnya saya gambarkan di area 3380 sampai 3420 untuk Akra. Jadi karena dia ini uptrendnya masih cukup bagus, kalau misalnya buy on weakness di sini nggak dikasih ya, ya kita naikkan aja area buy on weakness-nya di sekitar area ini ya, 3540 sampai dengan 3610. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 3610 ya, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 3610 barusan buy ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap, naik ke atas 3700 kita buy lagi, naik ke atas 3770 tambah lagi, naik ke atas 3850 tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Jadi belinya sih bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Uptrendnya memang cukup bagus ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat kalau dia berhasil breakout ke atas 3890, target price berikutnya sudah saya gambarkan 4010 dan 4100 ya. Ini kurang lebih di area yang saya tarik garis jauh banget ya di sini ya. Ini tahun 2020 awal dan sebelumnya lagi di area yang juga jauh banget ya. Ini tahun 2019-an ya. Nah, jadi kalau saya tarik extensionnya dari titik yang paling bawah di sini dan kedua ini ketiganya, ini dia Fibonacci extensionnya yang 1,8%-nya ya. Itu dia masih belum tercapai ya. Tapi saya percaya sih sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Kemungkinan besar ini 4100 ke atas ada kemungkinan bisa ditembus ke atas ya dalam 1-2 minggu ke depan ya. Memang dia kalau pergerakannya dia ya naik koreksi kemudian breakout ke atas lagi ya. Nah begitu dia breakout dia high-nya selalu higher high ya. Koreksi kemudian breakout lagi ya. Jadi ini koreksi 3 hari. Kalau ini breakout lagi ya dia higher high ya. Jadi targetnya sekitar 4010 dan 4100 ya. Itu untuk Akra ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus ya. Mudah-mudahan sukses terus ya untuk Akra ya. Kurang lebih cukup ya untuk Akra. Kemudian di sini untuk buka ya, Bukalapak untuk weekly-nya kalau kita lihat di sini ya, dia memang minggu lalu dia berhasil higher low, higher close ya, walaupun dia lower high ya. Jadi harga penutupannya 875 ya untuk Bukalapak ya. Jadi ini kan memang barusan IPO ya, sekitar kurang lebih 3 mingguan lah, 3 minggu setengahan ya. 3 minggu lebih 1 hari kalau salah singkat saya ya. Jadi memang fluktuasinya untuk Bukalapak ini cukup fantastis ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di hariannya ya, di daily-nya ya. Bentar. Saya lihatkan ini di daily-nya ya. Jadi ini sebelumnya saya tarik Fibonacci retracement dari atas 1325 sampai dengan di bawahnya ya. 775 ya. Ya memang area 850 ini adalah area penentuan sebenarnya ya. Memang kadang-kadang dia turun di banyak 80-50, kadang-kadang berhasil rebound kembali ya seperti itu ya. Kalau trading ya kalau dia berhasil naik ke atas 850 buy ya seperti itu ya. Berikutnya kalau dia naik lagi ke atas 890 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini sudah saya gambarkan garisnya. Kalau trading ya silakan ikutin aja ya kalau yang berminat ya. Naik ke atas 890 tambah lagi. Kemudian sebelumnya saya tarik garisnya 950 ya kalau mau average up ya. Tapi kalau misalnya dari 890 dan 950 kalau mau buy di tengah-tengahnya ya mungkin 920 ya kalau mau average up ya. Seperti itu ya.
Jadi strateginya di sini ya, kalau mau trading dibuka ya, memang dia masih resiko banget ya, karena dia barusan IPO, nggak tahu arah kemana masih belum jelas, seperti itu ya. Karena ini datanya juga belum cukup ya, untuk MACD aja kalau dianalisa kita masih belum bisa seperti itu ya. Kalau berdasarkan data sementara ini ya, jadi sebenarnya sih tradingnya dia cenderung konsolidasi ya di sini ya. Di area sekitar ya 800 sampai dengan 920-an gini ya. 800 di bawah ini ya. Memang sempat turun sampai dengan 775 ya. Jadi selama dia di atas 850 menurut saya sih masih ada kemungkinan untuk breakout lagi naik ke atas 980 ya. Dalam beberapa minggu depan ada kemungkinan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia kalau tembus ke bawahnya 775 ya lebih baik jual dulu semuanya bagi yang sudah punya buka ya. Karena kita tidak akan tahu turunnya seberapa dalam ya. Kalau misalnya kita tarik Fibonacci extension ke bawah ya, kira-kira Pak Sunar kalau dia jatuh lagi di bawahnya 775 ya, kalau berdasarkan ilmu Fibonacci extension ya, kalau sampai turun ke bawah itu targetnya bisa sampai Fibonacci extension 161,8% ya, bisa sampai sekitar area 430-an ya, seperti itu ya. Ya saya nggak mendoakan turun sampai dalam segini, enggak ya. Ya paling ke poin terdekat berikutnya ya di 625. Cuma saya informasikan aja kalau misalnya dia breakout ke bawahnya 775, kalau menurut Fibonacci extension ke bawah ya saya tarik ya, itu kalau target koreksinya bisa sampai 435-an ya, jadi jauh ya. Jadi jangan sampai kita ngotot hold atau average zone kalau dia turun di bawahnya 775 seperti itu ya. Tapi selama di atas 850 menurut saya sih masih cukup bagus peluangnya untuk tembus ke atas 980 ya. Di sini 985 area Fibonacci retracement 8,2%. Tapi garis saya sebelumnya saya kasih 980 ya. Jadi yang mau buy sebenarnya tunggu aja kalau dia naik ke atas 890 buy. Buy-nya bertahap aja, kalau naik ke atas 920 tambah lagi, naik lagi ke atas 950 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk buka lapak. Yang sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di 850 dan 800 lah ya stop loss maksimumnya ya. Jangan sampai 775 ya, terlalu jauh menurut saya. Jadi belinya bertahap aja sih kalau mau trading buy dibuka ya, jangan terlalu agresif juga karena nggak tahu arahnya mau kemana. Ini cenderung masih cenderung sideways ya, seperti itu ya. Um, Kurang lebih cukup. Berikutnya Elsa. Elsa memang dia secara kasat mata ini kelihatan ya masih downtrend ya seperti itu ya. Walaupun ini candle hijau ya. Jadi weekly-nya candle hijau belum tentu dia bakalan rebound ya karena sebelumnya dia hijau merah hijau merah hijau merah merah hijau ya. Ya. Tapi di sini kalau saya perhatikan sih ya, saya tarik dulu garisan support resistennya kurang lebih ya. Ini ya sebentar saya kasih di area sekitar sini lah ya. 252. Kemudian di atasnya di sini ya. Ini kurang lebih di area sekitar 294. Sebentar saya lihat di sebelah kirinya ya. Ya kurang lebih lah ya. Berikutnya lagi di sekitar area ini ya, 332. Ini garis-garisnya ya, support dan resistennya seperti itu ya, kurang lebih ya. Untuk Elsa ya. Jadi sebenarnya dia masih testing area 252 ya. Memang penutupannya sudah berhasil di atasnya 252 secara weekly-nya ya. Di sini ada supportnya yang terakhir ya, 240. Kalau turun di bawah 240 ya kemungkinan dia akan turun lagi sampai testing area ini ya, 206 dan area di bawahnya ya, 192. Jadi memang kecenderungannya downtrendnya masih cukup kuat ya. Kenapa kok dibahas Pak Sunar? Di sini ya, yang menariknya ya menurut saya ya, saya lihatnya bukan dari jalur downtrend ini terus langsung buy enggak ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 294 ya. Ya, seperti itu ya. Ya menurut saya lumayan menarik ya, bisa sampai naik ke 332 dan 356 seperti itu ya. Jadi itu secara weekly-nya seperti itu. Memang dia masih cenderung downtrend ya. Walaupun ini 2 minggu terakhir dia cenderung sideways bertahan di atas 240 ya. Kalau dilihat dari daily-nya ya kan, memang jauh banget ya. Ini sudah jauh di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Kalau saya tarik Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya ya, Fibonacci retracement 61,8% di area sekitar ini ya. Angkanya 277 tapi di sini 280-an ya. Jadi kalau saya tarik garis 280 kan, dia sebenarnya masih resiko ya kalau dia masih di bawahnya 280 ya. Jadi kalau mau buy untuk Elsa ya, menurut saya sih
kalau yang suka buy on weakness ya, mungkin tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 280 ya. Kalau dari chart hariannya. Kalau dari chart weekly-nya, saya lebih cenderung naik ke atas 294 barusan buy ya. Karena sebelumnya kalau dia belum berhasil naik ke atas 294, dia kecenderungan akan turun lagi ke bawah ya. Seperti itu ya. Tapi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 294 ya kemungkinan besar dia bisa ke 332 ya, paling nggak ya checkpointnya. Kemudian berikutnya 356. Tapi kalau dari daily-nya, kalau buy-nya paling cepat ya naik ke atas 280 buy seperti itu ya. Target price berikutnya di Fibonacci retracement 50% ya, 322-an ya kurang lebih ya di sini ya. Kalau mau tambah lagi, kalau dia naik ke atas 280, kalau mau tambah lagi di area ini ya 294 ya, seperti itu ya. Jadi kalau di area weekly-nya juga sama ya, di ini kalau di weekly-nya di 294 ya. Jadi kalau di daily-nya kita kelihatan ya di sini 294. Kalau mau tambah lagi, ini adalah area support sebelumnya ya. Dia berhasil rebound tapi kemudian dia di testing area Fibonacci retracement 50% tapi ternyata gagal ya, balik lagi ke area supportnya 294. Jadi kalau mau buy on weakness ya boleh aja, kalau dia naik ke atas 280 buy, naik ke atas 294 buy ya, dan seterusnya ya. Target-targetnya di sekitar 326 ya sampai dengan 334. Kalau dia naik lagi ke atas 334 ya boleh tambah lagi. Tambahnya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. 334, 348, 358, targetnya adalah 374 ya, 370-an kurang lebih lah ya, sampai 374. Ini di area resistance sebelumnya, di area sekitar Fibonacci retracement. Di sini angkanya 38,2% ya, 374-an kurang lebih ya. Menurut saya sih memang ini masih cenderung downtrend ya. Jadi saya nggak nyarankan untuk buy langsung sekarang, nggak. Tunggu kalau dia naik ke atas minimal ya paling cepat ya 280 ya. Kalau mau amannya 294 ke atas perusahaan buy. Jadi jangan terlalu agresif juga sih. Kalau Elsa ini dia kalau turun memang dia turunnya lama, berminggu-minggu gitu ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Mulai dari awal tahun dia turun banget ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini memang dia sebelumnya akhir-akhir tahun memang dia lesu ya. Tapi biasanya mendekati awal Desember ya, yang itu dia mulai naik. Yang di sini kalau kita lihat sebelumnya ya juga sama ya. Ke Desember dia mulai naik ke atas gitu ya. Jadi dia boleh dapat disimpulkan lah ya 2 tahun terakhir sebelumnya ya di Desember awal dia rally ya, rally-nya lumayan ya seperti itu ya di awal Desember. Ya mudah-mudahan aja ini nggak sampai Desember, tapi kalau masuk ke September ya dia bisa naik ya, paling tidak ya bisa naik sampai area 300-an lah ya seperti itu ya. Memang fundamentalnya masih belum begitu bagus ya untuk Elsa ya. Bisnisnya juga masih belum bergairah maksud saya ya. Jadi belinya bertahap, tunggu naik ke atas 280 lah minimal ya. Kalau sekarang masih belum. Jadi jangan terlalu takut ketinggalan profit, enggak ya. Karena ini masih cenderung downtrend ya. Siap-siap aja. Jadi saya bahas di analisa saham mingguan ya. Pasang aja automatic order buy seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Medco Energy ya. Internasional. Nah, di sini memang downtrend ya. Nah, dia pernah rebound ekornya panjang ke atas Pak Sunar. Minggu depan lagi, minggu ini dan minggu depannya apakah masih bisa naik gitu ya. Karena ini ekornya panjang ke atas ya, sebenarnya seperti itu ya. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari ekor panjang ke atas ya, sebenarnya juga kejadian sama ya, dia turun-turun-turun, kemudian ekor panjang ke atas. Minggu depannya lagi masih bisa berhasil higher high seperti itu ya. Jadi ekor panjang ke atas nggak mesti bakalan turun lagi, nggak. Memang ini di sini trennya downtrend masih ada, strong downtrend ya. Jadi kalau saya tarik Fibonacci retracement-nya dari sini ya ke sini swing high-nya ya, di atas sini ya, ini di area 790 ya. Ini di area sekitar sebentar 328 ya. Di sini area 790 lah ya. Jadi 328 dan 790 ya. Dia gagal bertahan di atas Fibonacci retracement 1,8% ya, di 504 ya, 500 lah ya kurang lebih ya. Kenapa di sini dibahas Pak Suntar? Apakah ada kemungkinan dia rebound lagi? Kemungkinan ada ya, tapi memang masih strong downtrend ya untuk Medco ya di sini ya, karena dia gagal sebelumnya bertahan di atasnya 61,8%. Ini kalau dilihat dari weekly-nya, yang menarik kalau dia berhasil naik ke atas 500 ya, itu dia target price-nya lumayan tinggi lah ya. Berikutnya lagi bisa sampai sekitar area 540-an ya di sini ya. Kemudian kalau naik lagi berikutnya sekitar 600-an ya. Seperti itu ya. Jadi masih ada peluang. Intinya
kalau berhasil naik ke atas 500 ya. Itu kalau secara weekly-nya ya. Kalau secara daily-nya kalau kita perhatikan ya, ini memang cenderung masih turun lagi testing ke 418. Jadi yang belum punya kalau mau buy jangan dulu ya karena masih resiko ke bawah. Kalau sudah punya ya hati-hati aja kalau dia turun lagi di bawah 462 jual dulu. Maksimum di 418 ya. Kalau turun lagi di bawah 418 ya jual dulu semuanya seperti itu ya. Kalau mau buy dari daily chart-nya ya, memang di sini dia sempat rebound, kemudian dia turun lagi ya. Nah, tapi reboundnya di sini dia higher daripada sebelumnya di sini ya. Nah, apakah ada kemungkinan naik maksudnya di jalurnya ke atas atau ke bawah lagi? Ya memang masih risiko ke bawah. Jadi kalau mau buy paling cepat ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik. Kalau ini area Fibonacci retracement yang sudah saya tarik sebelumnya ya. Dia Fibonacci retracement 61,8% ya, sama dengan yang di daily ya. Yang di weekly dan di daily sama ya. Saya tarik tadi ya. Jadi dia di 505 ya. Kalau mau buy kembali ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 510 ya buy-nya ya. Seperti itu ya. Memang sebelumnya saya di 530, jadi dia gagal bertahan di atas 530 ya, cuma nyentuh doang ya. Kemudian balik lagi ke bawah. Jadi harusnya sih kalau maupun sudah buy ikutin dari saya ya harusnya sudah pasang trailing stop juga ya seperti itu ya. Jadi jangan lupa pasang. Jadi buy-nya kalau dia naik ke atas 510 buy, naik lagi ke atas 530 tambah lagi ya seperti itu ya. Naik lagi ke atas 555 tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Memang kecenderungan Medco ini masih cenderungan downtrend ya. Ya jadi ini bagi yang suka istilahnya buy on weakness lah ya di jalur bawah ya. Tapi bukan tangkap pisau satu ya. Jadi kalau tangkap pisau satu ya saya sarankan langsung buy ya. Itu berarti tangkap pisau satu enggak ya. Jadi buy-nya tunggu kalau dia naik ke atas 510. Nah, mungkin ada yang pertanyaan, Pak Suntar kan sayang Pak Suntar, sekarang kan penutupan 464, kalau bisa berhasil naik ke atas 510 kenapa harus tunggu 510? Ya jawabannya untuk konfirmasi ya, karena ini trennya masih cenderung downtrend ya. Jadi kita sih jangan terlalu pingin buy murah seperti itu ya, karena kalau saham itu ya kalau dia sudah turun-turun terus gitu ya, makin turun, nah makin murah Pak Suntar. Iya benar, tapi kita harus pertanyakan ya kenapa kok makin murah gitu ya. Kalau misalnya banyak yang beli ya, demand-nya lebih banyak dari supply-nya. Nah, kok kenapa kalau turun-turun terus ya kita harus mempertanyakan seperti itu ya. Kemudian kalau saya lihat dari grafik dari net buy asingnya di sini ya, harganya turun ya. Ini net buy asingnya dia lumayan naik tinggi ya di sini ya, chartnya ya. Seperti itu ya. Jadi nggak mesti kalau asing itu beli harganya mesti naik enggak ya. Kadang ada yang harganya turun, asing malah koleksi ya seperti itu ya. Ya kita nggak lihat asingnya ya, bukan berarti nanti rebound asingnya beli banyak ya kita ikutan, enggak, belum tentu juga ya. Yang penting di sini fokus ke pergerakan harganya saja seperti itu ya. Ada juga saran yang kasih saran, loh Pak Sunar kok gak ikut kasih itu apa broker summary ya seperti itu ya. Terus terang aja saya fokusnya di pergerakan harganya ya, support resistennya saya pakai acuan Fibonacci retracement dan extensionnya. Jadi saya istilahnya nggak ikut-ikutan yang lainnya lah ya. Memang saya fokusnya di klasik TA ya. Fokus saya di pergerakan harganya. Jadi bukan berarti kalau nggak pakai broker summary atau nggak pakai banterologi nggak akurat, enggak ya. Belum tentu ya. Banter belum tentu untung ya. Ada banter yang rugi ada ya. Banyak ya seperti itu ya. Jadi banter itu kan banyak. Ada banter A, banter B, banter C ya seperti itu ya. Pusing ya kalau kita lihat broker summary lempar kiri, lempar kanan seperti itu ya. Bahkan saya lihat ada di pembahasan video ya mengenai banterologi katanya. Begitu kalau ada net buy dari broker, dia sebut akumulasi. Tapi berikutnya kalau ada net sell broker, dia sebut distribusi gitu ya. Nah, padahal bukan seperti itu konsepnya ya. Mungkin di kesempatan lain kali saya akan bahas mengenai banterologi, tapi dari segi classical TA ya, volume price analysis ya. Menurut ilmu dari Anna Cowling ya. Jadi kalau ada kesempatan saya bahas lebih detail. Jadi supaya nggak terjebak lah dengan istilah akumulasi dan distribusi dalam istilah dalam tanda kutip ya yang disebut biasanya banterologi. Tapi saya lihat sih cenderungan sekarang itu ya mereka lebih ke broker summary ya. Jadi ke broker summary ya lebih ke cenderung brokermologi lah kalau saya bilangnya, bukan banterologi ya. Jadi saya nggak ikut-ikutan ke sana, saya fokusnya di pergerakan harganya saja ya supaya enak konsisten gitu ya. Ya tunggu ke atas 510 lah ya kalau mau buy ya paling cepat ya, atau tunggu ke atas breakout ke atas 530 barusan buy ya terserah ya. Tapi kalau menurut saya sih di atas 510 sudah
mulai bagus lah kalau mau spekulasi buy on weakness ya. Jadi terus terang aja masih downtrendnya masih cukup kuat ya. Um, jadi saya nggak ngajarin tangkap pisau jatuh nggak ya. Jelinya bertahap aja, tunggu naik ke atas 510, naik lagi ke atas 530, tambah lagi, naik lagi ke atas 555, tambah lagi dan seterusnya. Mudah-mudahan naiknya tinggi, lancar ya, seperti ya sebelumnya di sini ya. Wah, naiknya kencang ya, seperti itu ya. Amin ya kalau sampai naik lagi ke minimal ya 750 lah ya, rally ya. Ya lumayan kalau dari 510 ke 750 kan ya lumayan besar profitnya ya. Ya mudah-mudahan aja. Berikutnya saya bahas PTRO ya. Jadi PTRO ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Kalau dia tembus ke atas 2110, target price berikutnya ya resistennya di 2310 ya PTRO ya. Jadi di sini resistennya yang di 2310 sebenarnya resistennya ini cukup kuat ya 2310 ya. Karena ini beberapa tahun yang lalu ya. Tapi yang menarik di sini ya, ini high-nya di sini pertama, ini yang kedua, ini ketiga. Ini memang dia kalau dia kita perhatikan pergerakannya ya, naik, koreksi, sideways, naik, koreksi, sideways, naik ya. Ya ada kemungkinan 1-2 minggu depan ya mungkin koreksi ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2310 ya, itu maksud saya ya. Jadi kalau minggu ini juga langsung breakout ke atas 2310 ya lumayan bagus ya. Target berikutnya di 2560 ya. Itu kalau dilihat dari weekly-nya seperti itu ya. Kalau dilihat dari daily-nya, target resistennya kurang lebih garis-garis yang saya berikan adalah 2300 ya, itu resistennya. Kalau yang mau tipe buy high sell higher, kalau mau buy sekarang ya pasang stop lossnya di 2210 dan 2140. Yang mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar ini ya. Kalau mau buy on weakness 1995 sampai dengan 2040. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawahnya 2040, kita belinya tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2040 ya. Itu bagi yang buy on weakness. Kalau buy high sell higher naik ke atas 2300, mau tambah lagi silakan ya. Target price berikutnya adalah sekitar area ini ya, 2475 ya. Saya gambarkan 2450 aja ya. Jadi kurang lebih 2450 ya. Ini saya tarik Fibonacci extension ya sebelumnya ya. Dari garis pertama, kedua, dan ini koreksinya di sini ya. Jadi dia berikutnya targetnya 2450, kalau naik lagi ya bisa sampai 2700-an ya. Itu target price-nya untuk PTRO ya. Jadi 2700 ya kurang lebih jauh ke area sekitar 2018 ya kurang lebih ya. Tapi kalau lebih realistisnya mungkin di sini ya, yang swing high yang kedua ya. Ya 2670-an ya. Ya saya gambarkan 2650 lah ya. Ini kurang lebih swing high yang kedua ini ya. Ketika dia koreksi kemudian rebound lagi dia gagal turun lagi bawah ya. Jadi ini targetnya kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2300 ya. Kalau mau buy high sell higher ya. Terus aja ini memang dia pergerakannya weekly-nya ya naik tinggi, koreksi, naik lagi, tinggi, naik lagi gitu ya. Jadi kalau ini kemungkinan sih 1-2 minggu depan ya ada kemungkinan dia koreksi juga ada. Jadi tunggu aja buy on weakness di area 2040-an tadi ya saya sebutkan ya. Kalau dia naik ke atas 2040 baru sampai seperti itu ya. Kalau belum ya berarti belum. Kedepannya menurut saya sih masih cukup ada peluang ya untuk naik ke atas 2650 seperti itu ya. Tapi banyak jangan terlalu banyak ya, bertahap aja seperti itu ya. Nggak tahu ini gara-gara sentimen LKH lepas MBSS atau bagaimana ya. Sebentar saya cek sebentar ya PTRO kenapa kok naik tinggi. Ternyata sih nggak ada apa-apa sih setahu saya sih ya gitu ya. Kurang lebih ya seperti itulah ya. Jadi berikutnya saya bahas BRPT ya. Jadi BRPT dia sideways lagi ya. Jadi 1035 sampai 1165 itu areanya. Tapi menurut saya sih sideways-nya masih cukup potensial ya. Di sini yang menarik ya kalau dia naik ke atas 1165 ya, kemungkinan besar dia bisa target price-nya breakout ke 1295 dan 1485 ya. Itu untuk BRPT ya. Jadi masih cukup wajar lah ya koreksinya beberapa minggu ini ya, sideways ya. Gitu ya. Kalau dilihat dari garis-garis daily-nya ini adalah area buy on weakness yang sudah saya sebutkan ya, 1040-an ya. Ini saya kotain ya. Jadi yang mau buy sekarang sebenarnya boleh aja pasang stop loss-nya di 1020 dan 1000 ya, seperti itu ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 1075 tambah lagi, naik lagi ke atas 1120 tambah lagi ya. Resisten terdekatnya memang di 1165 ya, memang cenderung sideways.
Nah kalau cenderung sideways, nah itu bagaimana Pak Sunar, kan hindari dulu lah. Nanti kalau dia beli turun lagi karena dia masih sideways ya. Tapi yang menurut saya sih kalau dia berhasil breakout ke atas 1165 itu menarik ya menurut saya. Kalau mau buy high sell higher ya. Jadi masih potensial untuk tembus lagi ke atasnya ini ya. 1295 targetnya, berikutnya lagi di 1485. Sini ada checkpointnya ya kalau mau tambah lagi ya. 1225 ya, 1225. Ini high-nya di minggu 11 Februari 2021 ya. Gitu ya. Kurang lebih cukup ya untuk 6 saham untuk minggu ini ya, 30 Agustus 2021 sampai dengan 3 September 2021. Jadi yang barusan join jangan lupa cek video yang lainnya ya. Jadi analisa saham mingguan memang banyak, beberapa saham yang saya bahas ya dipilih aja sendiri ya sambil belajar lah ya. Support dan resistennya di mana, terus gimana sih strateginya untuk buy gitu ya. Jadi sambil belajar lah, ditonton semuanya ya silakan. Mumpung masih ada kesempatan ya. Hari ini kan hari Minggu masih ya, tanggal 29 Agustus 2021. Seperti biasanya saya doakan selalu sehat ya, salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin ya. Terima kasih.